beda mongso, beda coro, beda tanduran, beda rumatan. Kita rolling terus. Sekarang menggunakan imidacloprid, besok menggunakan abamectin, kemudian menggunakan emamectin dan juga piridapen. Kita rolling terus supaya nantinya hama itu tidak kebal. Jadi saya menggunakan ini, menggunakan Agapro. Ini Agapro dengan kandungan fipronil cukup tinggi, sekitar 66 gram per liter. Kemudian ada juga imidaclopridnya. Jadi ini sangat bagus untuk tanaman 5 HST. Ini cukup setengah dosis, menggunakan 7 dengan kandungan NPK nitrogen sebanyak 30%. Di umur muda harus menggunakan aminosong ini, asam amino, bisa penghemat volume semprot, namanya diffuse. Pagi menyapa sawah yang luas, langkah kaki menyusuri batas. Di bawah langit yang biru terang, petani cabai mulai berjuang. Peluh menetes tak jadi beban, tangan cekatan rawat tanaman. Hijau daunnya, merah buahnya, tanda doa mulai berbuah nyata. Petani cabai Argo Mulyo, teguh hatimu babara yang menyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan. Dari ladang turun ke pasar, membawa hasil penuh berkah besar. Petani cabai, pahlawan desa untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bolo-bolo tani Argo Mulyo. Pada kesempatan kali ini kita akan meliput terkait proses penyepraian di umur 5 HST. Untuk kemarin proses tanam belum sempat kita dokumentasikan karena terkait waktu dan juga tenaga. Kemarin salah satu dari tenaga kami yang harusnya ikut nanam berhalangan hadir, jadi terpaksa saya ikut nanam. Jadi untuk proses dokumentasi belum kita tampilkan. Ini tanaman saya udah umur 5 HST. Kemarin semprot pertama menggunakan fipronil untuk mencegah serangan beberapa hama seperti jangkrik, kemudian seperti walang. Untuk 5 HST ini kita akan aplikasikan beberapa nutrisi dan juga insektisida. Untuk tanaman saya sendiri ini termasuk tanaman yang masih toleran virus, jadi untuk penyemprotan insektisida sebaiknya itu agak intervalnya itu maksimal 5 hari, karena terutama tanaman yang toleran virus, serangan hama kutu kebul lipat memicu terjadinya virus Gemini atau Gemini virus. Jadi untuk kali ini yang akan kita aplikasikan, ini ada beberapa obat dari AGM, Agroguna Makmur. Yang pertama saya menggunakan ini, menggunakan Agapro. Ini Agapro dengan kandungan fipronil cukup tinggi, sekitar 66 gram per liter. Kemudian ada juga imidaclopridnya. Jadi ini sangat bagus untuk imunitas tanaman, terutama tanaman toleran virus, untuk mencegah beberapa hama seperti kutu kebul, walang, seperti kutu-kutuan yang lain, juga trip. Ini penggunaan untuk tanaman 5 HST ini cukup setengah dosis, menggunakan 7 mili saja. Ini dapat di mix dengan fungisida, dengan nutrisi juga. Ini kita aplikasikan hanya 7 mili per tangki 16 liter. Selain insektisida, kita juga memasukkan pupuk daun. Ini pupuk daun juga dari AGM dengan kandungan NPK nitrogen sebanyak 30%. Untuk tanaman muda itu sebaiknya nitrogennya yang tinggi, karena untuk memacu proses pelebatan daun, ini nitrogen sebanyak 30%. Kemudian komplit juga karena ada fosfat dan juga kalium sebanyak 10%. Ini namanya RG02.
Selain pupuk makronya, ini juga pupuk mikronya juga sangat komplit. Ada Fe, ADCU, Mg, kalsium, zinc, dan lain sebagainya. Ini sangat komplit sekali untuk kandungannya. Ini sangat cocok diaplikasikan di awal tanam. Selain menggunakan pupuk daun, kita juga memasukkan asam amino. Ini namanya aminosong dari AGM juga. Ini bisa untuk mencegah stres setelah pindah tanam, karena biasanya dari pembibitan kemudian tanaman itu dipindah ke lahan langsung itu kebanyakan stres karena peralihan cuaca. Jadi yang tadinya dari greenhouse kemudian langsung terkena matahari, biasanya tanamannya itu stres dan juga ada yang rebah semai dan lain sebagainya. Maka sebaiknya untuk penyepraian di umur-umur muda harus menggunakan aminosong ini, asam amino, bisa untuk kocor maupun untuk semprot. Ini penggunaannya cukup irit karena hanya menggunakan 20 mili saja untuk tangki 16 liter. Selain itu juga ini yang paling utama, ini penghemat volume semprot, namanya Diffus Jerman Teknologi. Ini sangat bagus karena nantinya dalam proses penyepraian itu dapat menghemat. Jadi semisal dalam satu lahan 1000 meter itu di awal tanam itu habis 1 tank, kalau menggunakan Diffus ini bisa lebih irit lagi. Ini penggunaannya juga irit, hanya menggunakan 5 mili. Baik pahlawan desa untuk negeri yang kalah asam. Bukan hanya rempah di dapur, cabai merah adalah lambang jujur. Petani kecil yang bersinar terang, dari desa mengharumkan kebanggaan. Argo Mulyo, tanah tercinta, tempat para petani menorehkan cerita. Kami bersyukur dan bangga padamu, wahai petani cabai. Tahap kali ini untuk penyepraian pertama kita menggunakan pupuk daun. Ini ada dari AGM, dengan kandungan NPK, nitrogen sebanyak 30%, kemudian ada juga fosfat sebanyak 10%, dan juga kaliumnya 10%. Ini untuk dosis penggunaannya per tangki 16 liter hanya menggunakan 2 sendok makan. Ini produk dari AGM istimewa, penggunaannya per tangki 16 liter 2 sendok makan. Bisa dimix dengan insek dan juga dengan fungi. Kemudian untuk selanjutnya kita juga pakai Agapro. Ini Agapro dengan bahan aktif imidacloprid dan juga fipronil. Jadi sangat cocok untuk masa vegetatif baru pindah tanam, terutama di kandungan fipronilnya ini untuk mencegah beberapa hama seperti walang sangit, kemudian ada juga jangkrik, gasir. Bisa menggunakan ini Agapro dengan bahan aktifnya yang fipronil. Kemudian ada juga imidacloprid. Nah, ini tanaman saya itu saya tanam toleran virus. Jadi untuk toleran virus itu serangan kutu kebul itu dapat menimbulkan bule atau gemini virus. Untuk bahan aktifnya imidacloprid, ini kandungannya sekitar 214 gram per liter. Ini sangat bagus untuk pencegahan hama seperti kutu kebul, yaitu sebagai vektor penyebar virus gemini atau bule. Ini di umur 5 HST ini penggunaan masih irit, paling di setengah dosis, yaitu hanya 7 mili. Kita mix dengan pupuk daun juga, nanti di mix juga dengan penembus dan perekat. Meski
Seperti ini bentuknya. Ini aman untuk tanaman muda karena kandungannya SL bukan EC, jadi di tanaman muda tidak panas. Kemudian lagi ada nutrisi aminosong. Ini kandungannya asam amino. Kalau tanaman baru pindah tanam itu rawan adaptasi, terutama stres. Untuk antisipasi supaya tanaman tidak stres itu bisa menggunakan asam amino. Amino cocok. Ini untuk tanaman muda penggunaannya paling menggunakan 20 mili. Ini satu tutup ini 10 mili. Kita mix dengan pupuk daun, kemudian dengan insektisida juga. Ini penggunaannya cukup irit. Udah jos. Kemudian yang terakhir kita tambahkan juga perata semprot. Ini dapat menghemat volume semprot. Ini piro ki, Bro? Ini penggunaan irit cuma 5 mili per tangki 16 liter. Mili. Pagi menyapa sawah yang luas, langkah kaki menyusuri batas. Di bawah langit yang biru terang, petani cabai mulai berjuang. Peluh menetes tak jadi beban, tangan cekatan rawat tanaman. Hijau daunnya, merah buahnya, tanda doa mulai berbuah nyata. Petani cabai Argo Mulyo, teguh hatimu babara yang menyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan. Dari ladang turun ke pasar, membawa hasil penuh berkah besar. Alhamdulillah untuk proses penyepraian sudah selesai. Ini tanaman saya sekitar 11 bak, karena dalam satu lubang tanam ini kita tanamnya double. Kalau tanamnya itu tidak double ya sekitar 5,5 bak. Ini luaslah 1500 meter. Ini pada penyemprotan pertama kemarin saya habis 1,5 tank. Kemudian kita coba aplikasikan ini untuk penyempraian kali ini menggunakan diffus, dan terbukti ini penghemat volume semprot. Kemarin habis 1,5 tank, kemudian setelah menggunakan diffus ini dalam 1 tank ini masih sisa, sangat bagus ternyata. Besok kalau setiap aplikasi saya sarankan tetap menggunakan ini. Selain penghemat volume semprot, ini juga ada penembusnya, perekat dan juga perata. Besok mungkin kalau interval penyemprotan untuk tanaman toleran virus saya maksimalkan di 5 hari. Untuk penyempraian insektisidanya kita rolling terus. Sekarang menggunakan imidacloprid, besok menggunakan abamectin, kemudian menggunakan emamectin dan juga piridapen. Kita rolling terus supaya nantinya hama itu tidak kebal. Jadi untuk serangan virus Gemini semoga saja bisa dapat terkendalikan. Kalau untuk toleran virus saya sarankan untuk penyempraian itu lebih ke insektisidanya. Jadi insektisida itu di rolling terus maksimal di 5 hari. Kalau tanaman-tanaman fase vegetatif lebih baiknya maksimal 5 hari. Itu penyemprotannya di rolling terus.
Kemudian kalau untuk tanaman tabi tahan virus itu sebaiknya di fungisidanya. Jadi setiap tanaman itu mempunyai karakter sendiri-sendiri. Tiap petani juga mempunyai caranya sendiri. Ini lebih baik kalau ini kan di bulan September, targetnya panen di Desember. Jadi kalau saya sarankan lebih baiknya tanam toleran, yang tanaman toleran virus, karena dari serangan busuk batang dan juga layu fusarima lebih tahan. Beda mongso, beda coro, beda tanduran, beda rumatan. Itu sih dari saya. Mungkin sekian dulu yang dapat saya share untuk kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Capai Argo Mulyo, teguh hatimu babara yang menyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan.